Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menjawab teka-teki status hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji. KPK secara resmi menetapkan Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024. Penetapan tersangka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto yang membenarkan bahwa surat penetapan telah diterbitkan. Fitro menyampaikan konfirmasi itu melalui pesan singkat kepada awak media pada Jumat 9 Januari 2026. Langkah KPK ini menjadi puncak dari proses penyidikan panjang terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan. Akhirnya nasib Yakut Khalil Qaumas atau yang lebih dikenal sebagai Gus Yakut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji mengalami titik terang. Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menyebut nama mantan Menteri Agama itu sebagai tersangka. Penetapan ini menandai babak baru dalam pengusutan perkara yang sejak awal menyita perhatian publik. Perhatian besar itu bukan semata karena sosok Gus Yakut adalah tokoh nasional dan elit politik, tetapi karena perkara ini menyentuh urusan ibadah yang sakral bagi umat Islam, yakni haji. Ibadah yang selama ini dipersepsikan sebagai puncak pengabdian spiritual justru tercoreng oleh dugaan praktek rente dan penyalahgunaan kewenangan. Kasus ini berawal dari kebijakan penambahan 20.000 kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Tambahan kuota tersebut sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat antrian panjang jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun, bahkan dalam banyak kasus mencapai puluhan tahun. Regulasi nasional dengan tegas mengatur pembagiannya, yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Aturan ini bukan tanpa alasan. Pembagian tersebut dirancang untuk menjaga keadilan antrian dan mencegah komersialisasi berlebihan terhadap ibadah haji. Namun, dalam proses penyidikan, KPK menemukan fakta yang justru bertolak belakang. Kuota tambahan itu dibagi rata, 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Disinilah persoalan mulai mengerucut. Pembagian yang menyimpang ini bukan sekedar kesalahan administratif. Haji khusus memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding haji reguler. Perubahan komposisi kuota secara drastis membuka ruang rente besar bagi biro perjalanan tertentu. Dari sinilah dugaan aliran dana itu menguat. KPK menduga adanya aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Dugaan ini tidak bersifat insidental, melainkan disebut sistemik dan berjenjang. Bahkan dalam pernyataan resminya, KPK menegaskan bahwa apabila aliran dana itu masuk ke kementerian, maka ujungnya sangat mungkin sampai ke menteri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada level teknis atau pelaksana lapangan, tetapi menyasar pengambil kebijakan. Di titik ini, perkara kuota haji tidak lagi semata persoalan hukum. Ia menjelma menjadi persoalan moral dan politik. Haji bukan layanan publik biasa. Ia adalah rukun Islam kelima. Ibadah yang menuntut pengorbanan besar, baik secara finansial maupun spiritual. Ketika kuota diperlakukan sebagai komoditas, antrian dimanipulasi dan uang mengalir ke pejabat, yang dicederai bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan umat. Sulit membayangkan betapa rapuhnya pondasi etika pemerintahan jika bahkan urusan ibadah pun dapat dijadikan ladang korupsi. Sorotan terhadap Gus Yakut juga tidak bisa lepas dari sikapnya selama proses politik di parlemen.
Tercatat, panitia khusus atau Pansus Haji DPR telah 3 kali memanggil Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas untuk memberikan klarifikasi. Namun, 3 kali pula Yakut tidak memenuhi panggilan tersebut. Panggilan pertama dimulai sejak Agustus 2024 dan tak pernah dipenuhi hingga masa kerja DPR periode tersebut mendekati akhir. Pansus akhirnya harus merumuskan rekomendasi tanpa mendengar penjelasan langsung dari sang menteri. Ketidakhadiran ini beriringan dengan safari dinas luar negeri yang dimulai sejak pertengahan September 2024. Gus Yakut tercatat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Italia, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Di Arab Saudi, ia disebut menjalankan tugas persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya. Dari sana, ia lalu bertolak ke Italia untuk menghadiri Indonesia Global Halal Fashion Week dan pertemuan dengan Halal Quality Control di Italia. Perjalanan lalu dilanjutkan ke Paris, Prancis atas mandat Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan internasional perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Emmanuel Macron. Setelah itu, ia dijadwalkan menuju Uni Emirat Arab untuk menghadiri pertemuan kerjasama zakat dan wakaf. Anggota Pansus Haji DPR Marwan Ja'far menilai ketidakhadiran Gus Yakut tidak wajar dan seharusnya bisa diwakilkan. Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan urgensi sejumlah agenda luar negeri tersebut. Marwan mengingatkan, jika publik dan media tidak mengawasi, rekomendasi pansus bisa saja masuk angin, terutama terkait poin penyalahgunaan kewenangan yang dinilainya terlalu dihaluskan. Sementara itu, Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid membantah tudingan bahwa Pansus kehilangan independensi. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam forum beranggotakan 30 orang dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Dalam konteks penegakan hukum, langkah KPK menggandeng PPATK dan menerapkan pendekatan follow the money patut diapresiasi. Penyitaan aset berupa rumah senilai 6,5 miliar rupiah menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya membidik pelaku, tetapi juga hasil kejahatan dan jejaringnya. Pendekatan ini penting untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memutus rantai korupsi di sektor haji. Kasus ini sekaligus membuka kembali persoalan klasik tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Selama kuota diberlakukan sebagai komoditas dan kewenangan terpusat tanpa pengawasan ketat, peluang penyalahgunaan akan selalu terbuka. Reformasi menyeluruh, transparansi pembagian kuota, dan pengawasan publik menjadi keharusan agar praktek serupa tidak terus terulang. Di balik angka kuota dan aliran dana, ada kisah calon jamaah yang menunggu bertahun-tahun. Mereka menabung sedikit demi sedikit, menyiapkan fisik dan spiritual, serta menggantungkan harapan pada sistem yang seharusnya adil. Ketika sistem itu digoyahkan oleh praktik korupsi, yang tersakiti bukan hanya negara, tetapi manusia-manusia biasa yang percaya pada aturan. Kasus ini juga berdampak serius pada citra Nahdlatul Ulama. Sejumlah kiai pesantren menyatakan kegelisahannya karena NU menjadi sasaran bullying di media sosial. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Abdul Mu'id Sohib menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, jika ada oknum yang berbuat salah, KPK harus bertindak tegas demi menjaga marwah NU. Gus Mu'id menegaskan bahwa warga NU di akar rumput cukup rasional dan tidak akan bereaksi berlebihan jika ada kader atau tokoh NU yang diproses hukum. Ia bahkan menyebut bahwa banyak kiai berharap NU kembali ke khitah sebagai organisasi perjuangan umat, bukan terseret kepentingan pragmatis segelintir elit.
Pandangan serupa disampaikan sejumlah pengasuh pesantren lain yang menilai kasus ini tidak boleh dibiarkan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap NU. Kasus Gus Yakut tidak boleh ditarik menjadi pembelaan identitas atas nama santri, NU, Ansor, atau Banser. Membela proses hukum bukan berarti menyerang organisasi. Justru sebaliknya, dukungan penuh terhadap penuntasan kasus korupsi adalah cara paling bermartabat untuk menjaga nama baik NU dan tradisi pesantren. Ketika ada kader yang diduga menyalahgunakan kekuasaan, sikap yang benar bukan menutup barisan, melainkan berdiri di sisi keadilan. Pemanggilan dan penetapan status Gus Yakut sebagai tersangka seharusnya tidak dibaca sebagai serangan personal. Ini adalah ujian bagi supremasi hukum dan integritas negara. Gus Yakut tentu memiliki hak penuh untuk membela diri dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di pengadilan. Namun, proses hukum harus berjalan tanpa intervensi, tanpa perlindungan politik, dan tanpa tameng identitas keagamaan. Jika hukum ditegakkan secara konsisten dan transparan, kepercayaan publik masih bisa dipulihkan. Sebaliknya, jika kasus ini dibiarkan menguap tanpa kejelasan, luka keadilan umat akan semakin dalam dan kekecewaan publik akan kian dalam.